anaknya di depan bersama dengan supirnya dan beliau di belakang. Nah, kata putranya tadi, bapak tadi ada yang duduk yang bersamai. Iya, begitu. Beliau sampaikan iya, beliau merasakan. Dan yang beliau sampaikan di dalam tafsir beliau, ya, itulah di antara penjelasan dari para ulama bahwa wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'atun, ya, kebersamaan malaikat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu ternyata di samping jelas, ya, nanti mau meninggal, ketika mau meninggal dibersamai oleh malaikat, dan setelah di alam kubur itu juga akan dibersamai oleh malaikat, termasuk malaikat mungkar dan nakir pun itu akan dengan baik, ya, dengan sangat indah. Ketika bertanya juga bertanya dengan cara yang baik, ketika dijawab dia merasakan kebahagiaan dari malaikat tersebut. Dan masya Allah tabarakallah, bahkan nanti ketika di yaumul akhir, ya, sudah di akhirat, dia juga akan mendapatkan kebersamaan malaikat yang berbahagia dan memberikan kebahagiaan istimewa. Nah, ternyata di dunia pun Allah juga menurunkan malaikat yang akan membersamai orang yang istiqomah tersebut. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, di akhir ayat 30 ini dengan jelas, dengan tegas Allah menyebutkan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bahwa orang yang istiqomah itu juga akan diberikan kabar gembira surga. Malaikat ini memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa Allah telah menyediakan bagi kalian jannahnya, surganya, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca lanjutan ayatnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya, bahwa kami para malaikat, ya, nahnu awliya'ukum, ini adalah para malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi penolongnya, akan menjadi pendampingnya, ya, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Masya Allah wa tabarakallah, ya. Dan kemudian di dalamnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa saja yang diinginkan, ya, dan di dalamnya apa saja yang diminta. Yang kalian inginkan apa saja dan apa saja yang kalian minta akan Allah berikan kepada mereka yang tsumastaqomu tadi, istiqomah dalam amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di ayat yang ke-32-nya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan nuzulam min ghafurir rahim, ya, yang demikian itu semuanya adalah hidangan tersebut dihidangkan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun dan maha penyayang. Jemaah sekalian rahimakumullah, dahsyat dan hebatnya orang-orang yang istiqomah itu akan dirasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus Allah menambahkan malaikat untuk membersamai dalam menjalani kehidupan, termasuk mungkin kalau ada problem akan menyelesaikan problem-problem dan masalahnya. Dan itu pula jamaah sekalian rahimakumullah yang kita dapatkan bagaimana komitmen dan keistiqomahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Semisal salah satu umatnya Rasulullah yang merupakan, ya, manusia yang terbaik, yang kalau ditimbang amal kebaikannya dengan seluruh umat ini masih lebih berat beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, beliau itu kenapa kemudian siap berkorban apapun yang beliau miliki.
Termasuk ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu datang agak telat, agak belakangan. Para sahabat yang kemudian bingung, ya, kemudian sedih. Lantas kemudian Umar bin Khattab datang dan kemudian mengacung-acungkan pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku tebas dengan leherku ini, akan aku sakiti dengan dengan pedangku ini, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, akhirnya para sahabat diam, ya, ketika Umar demikian, sampai akhirnya Abu Bakar datang. Ketika Abu Bakar datang kemudian masuk dan melihat benar bahwa Rasulullah telah wafat, ya, maka kemudian beliau diamkan. Umar masih belum bisa diam. Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian berpidato kepada para sahabat, ya, dan kemudian beliau mengatakan, ya, dan membacakan ayat Allah SWT, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqamikum, ya, wa ma yanqalib ala aqibi fala yadurrullaha syai'a. Kalau bahwa Rasulullah itu adalah manusia, ya, yang ketika tiba masanya maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian beliau wafat, apakah engkau akan kembali kufur, ya? Maka Abu Bakar Umar bin Khattab kemudian lemas, ya, menyadari bahwa ayat itu sudah turun sebelum ini, tetapi kemudian seolah-olah baru merasakan ayat itu baru turun kembali, dan kemudian beliau lemas akhirnya, ya. Nah, itulah kemuliaan dan keistimewaan Abu Bakar. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat kondisi demikian, ya, Abu Bakarlah yang kemudian bisa memberikan penjelasan dan ketenangan jiwa kepada Umar bin Khattab dan kepada kaum muslimin, ya, bahwa Rasulullah memang benar-benar telah wafat. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, ya, ingat ketika kemudian, ya, orang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibutuhkan adalah ternyata keistiqomahan, sebagaimana dalam bab dan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita yang hadir dan orang-orang yang kita cintai kemudian bisa istiqomah dalam komitmen kita dengan agama ini. Dan kemudian semoga pada saat kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dalam kondisi iman, Islam, dan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, dipersilakan. Cukup? Kalau cukup jemaah sekalian rahimakumullah, maka inilah tema dan bahasan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dengan amal-amal soleh dan komitmen selalu, sehingga keistiqomahan ini akan mengantarkan benar kepada husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ikhwana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin. Allahumma aslih ikhwana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin. Allahumma aslih ikhwana al-muslimin fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.